Shalom Mikael Sinaga dan juga Erik Januar. Shalom Flo dan Gwen, juga Putra. Shalom Baby Natalie dan Felisa, juga ada Felis. Shalom Reva dan Revin, Wina dan juga Tiara. Shalom Wewen dan Sasa, Devina dan juga Mikael. Shalom Ola dan Ade juga Browen. Shalom Yuan dan Heskiel juga Karen. Shalom Fania, Caca, Ruth dan juga Noella. Shalom Cica dan Pio, Cici, Nadia dan juga Sena. Shalom Nanda Tangkudang dan juga Naya Tangkudung. Shalom Justin, Juan dan juga JC. Shalom Risa dan Nita. Wah, ada Dea dan Diva juga. Shalom Chris dan Joyce, Puela dan juga Paloma. Shalom Adriel, Gabriel dan juga Sean. Shalom Sharon, Cia dan juga Raymond. Shalom Erin dan juga Rebecca. Wah, ada Ardin, Kalista dan juga Keisha. Shalom. Shalom Enchan dan Piu, ada Selin dan juga Juan. Shalom Aceh, Noah, Danu, Mylen, Sola, Justin, Igo, dan juga Febri. Terima kasih untuk semua yang sudah mengirimkan foto sekolah minggu online minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Wah, kayak minggu kemarin sudah diberitahu ya adik-adik untuk menggunakan baju merah dan putih. Sama nih kakaknya dan juga kakak Dea. Iya. Adik juga loh pakai baju merah putih. Wah. Yuk kita angkat pujian. When I remember Jesus died for me. Yuk semua bangkit berdiri. Yuk semua bangkit berdiri. When I remember Jesus died for me, I never forget anymore. When I remember Jesus died for me, I never forget anymore. No, no, I will never, I never forget anymore. No, 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 I will never, I never forget anymore. Yuk, satu kali lagi. When I remember Jesus died for me, I never forget anymore. When I remember Jesus died for me, I never forget anymore. No, no, I will never, I never forget anymore. No, no, I will never, I never forget anymore. Wah, adik-adik semangat sekali. Sekarang boleh duduk, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat hari Minggu. Hari ini kami boleh berkumpul untuk nonton sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan
Tuhan memberkati kami dan juga menjaga serta melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang cerah dan bahagia ini. Serta hari ini kami juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan, negara kami yang tercinta. Sertai kami, kiranya kami menjadi putra-putri, anak-anak bangsa yang membawa terang Tuhan dalam dunia dan dalam hidup kami hari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anak-anak percaya katakan amin. Wah, sekarang kita mau baca Alkitab nih Kalia. Iya, siapakah yang baca Alkitab? Hari ini ada kakak baru, kita panggil aja deh biar kakaknya kenalan langsung sama adik-adik. Ayo, yuk kita panggil. Ini dia pembacaan Alkitabnya sama kakak ini loh. Kakak. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita membaca Alkitab nih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak adalah Kakak Cindy. Nah, sebelum kita baca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami sehingga kami boleh memahami isi dari firman-Mu ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk sekarang dibuka dulu Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai ke-15. Kakak ulangi, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15. Dengan perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Serulah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab aku memelihara kehidupanlah Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anak Nun, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan engkau, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan saudaramu Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan, sama-sama. Firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab dari kakak Sini. Betul. Nah sekarang kita punya cerita kak. Ada cerita Alkitab yang seru loh. Cerita apa tuh kak? Judulnya yaitu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Wah, gimana ya keseruannya? Yuk kita saksikan. Ayo. Shalom adik-adik, gimana? Sudah siap untuk mendengarkan cerita?
Hari ini cerita kita berjudul Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang pernah dengar nggak cerita tentang Yusuf? Kalau pernah, yuk kita simak lagi ya ceritanya. Dan yang belum, dengarkan baik-baik dan diingat ya. Nah, dulu Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Yang pertama namanya Ruben, kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Dan, keenam Naftali, ketujuh Gad, kedelapan Asher, kesembilan Isyakar, kesepuluh Zebulon, kesebelas Yusuf, dan yang ke-12 Benyamin. Pada waktu itu Yusuf berumur 17 tahun. Dan Yusuf mempunyai seorang ibu yang bernama Rahel. Di antara kedua belas saudaranya, Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Akan tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf karena Bapak Yakub lebih memperhatikan Yusuf. Pada suatu malam ketika sedang tidur, Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Nah, adik-adik, berkas gandum itu adalah setumpukan gandum yang diikat ya. Di situ adik-adik juga bisa lihat di gambar. Gimana sih contoh berkas-berkas gandum itu? Nah, kemudian pada malam berikutnya juga Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menceritakan tentang mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Dan mendengar hal tersebut, saudaranya pun menjadi tambah benci dan tidak menyukai Yusuf karena mereka berpikir bahwa Yusuf ingin menjadi raja atas mereka. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu, Yusuf pun pergi untuk menemui saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Sebelum sampai, dari kejauhan, saudara-saudaranya yang melihat Yusuf kemudian bersepakat untuk mencelakai Yusuf dan memikirkan cara untuk membunuh dia. Ketika Yusuf sampai, saudara-saudaranya langsung menanggalkan jubah Yusuf dan mengambil jubah yang sangat indah itu dari Yusuf. Kemudian, saudara-saudaranya melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Untuk menutupi perbuatan tersebut, mereka akhirnya mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing. Lalu mereka mengatakan bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis karena ia sedih dan percaya bahwa anaknya memang benar-benar telah meninggal. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Lalu pedagang Midian itu akhirnya menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Nah, itu dia tadi ceritanya. Seru kan adik-adik? Iya, seru banget. Sekarang kita mau dengarkan puji-pujian. Wah, puji-pujian itu nyanyian-nyanyian ya, Kak? Iya, nyanyian. Dari siapa, Kak Dia? Dari lihat aja. Dari siapa? Oh, ini guru-guru KPRS. Wah, yuk kita nonton mereka ngangkat puji-pujian. Wah. Kali ini kita guru-guru sekolah minggu KPRS Lokal Puas akan membawakan pujian spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan judul Doa Kami. Sebelum itu kita berdoa dulu untuk bangsa dan negara kita yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hari yang baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami memperingati ke-75 tahun negara kami
kami Republik Indonesia untuk merdeka. Sertai kami Tuhan, meskipun pada saat sekarang negara kami mengalami pandemi COVID-19, kami berdoa untuk seluruh tenaga medis dan juga untuk seluruhnya masyarakat di Indonesia agar selalu dalam lindungan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan dan pandemi ini biar segera berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan negara, bangsa kami tercinta ini. Tuhan lindungi semua pemimpinnya Tuhan, dari pusat sampai dengan daerah. Karena kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhanlah satu-satunya yang menolong dan menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Doa kami, lagu spesial hari ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
bagian dari kakak-kakak sekolah hari minggunya. Seru kan? Seru, merdu lagi kak. Nah, sekarang kita mau apa, Kak? Sekarang kita mau menyaksikan aktivitas. Oh, kasih tahu dulu buat adik-adik yang mau puji-pujiannya ditayangin di sekolah minggu online, boleh dikirim buat kakak-kakaknya. Oke? Dan kita saksikan juga ini aktivitasnya. Yuk kita saksikan aktivitasnya. Nah, mari kita membuat sebuah pakaian warna-warni seperti pakaian yang dipakai Yusuf. Bahan yang harus disiapkan adalah 3 lembar kertas berwarna, gunting, dan lem. Pertama, kita akan melipat bagian lengannya dulu. Kertas dilipat menjadi 2 dan buka lipatannya. Setelah itu, lipat kertas sesuai garis tengah. Lipat keempat ujungnya menjadi segitiga, lalu lipat lagi sesuai garis lipatan tadi. Kemudian kertas dilipat setengah dan dilipat lagi menjadi 2. Tada! Lengan baju sudah selesai. Sekarang kita lipat bagian rompinya. Kertas dilipat menjadi 2 dan buka lipatannya. Setelah itu, lipat kertas sesuai garis tengah. Balik kertas, lalu lipat ke dalam sesuai garis tengah. Setelah itu, balik lagi kertas dan buka lipatannya. Kemudian, lipat kertas bagian bawah dan atas sesuai garis lipatan pertama. Kertas dilipat 2, lalu buka satu sisi dan lipat ke belakang. Tunggu sebentar. Pada bagian ini, kita memerlukan gunting. Gunting kertas secara diagonal, lalu lipat 2 kertas dan gunting sedikit pada bagian ini. Tada! Bagian rompi sudah selesai. Terakhir, kita lipat bagian celana. Kertas dilipat jadi 2, lalu buka lipatannya, kemudian putar kertas. Bagian bawah dilipat sedikit, lalu lipat kertas jadi 2 bagian. Buka lipatannya, kemudian bagian atas dan bawah dilipat ke dalam sesuai garis tengah. Balik kertas, lalu lipat bagian bawah sesuai garis lipatan atas. Setelah itu, dilipat ke belakang sesuai garis lipatan bawah. Putar kertas, lalu lipat ke dalam sesuai garis tengah. Balik kertas, lalu lipat ke dalam sesuai contoh lipatan berikut ini. Lihat dan ikuti dengan baik ya. Balik kertas, lalu bagian bawah dilipat jadi segitiga kecil. Kemudian buka lipatan tadi dan tekan sesuai contoh berikut ini. Lalu lipat sedikit bagian bawah sesuai garis lipatan pertama. Kemudian lipat segitiga bagian ini sesuai contoh lipatan. Lipat sisi kertas satu lagi dengan cara yang sama. Tada! Bagian celana sudah selesai. Sekarang kita gabungkan semua bagian lengan, rompi, dan celana dengan menggunakan lem. Tada! Pakaian warna-warni sudah selesai. Buatlah pakaian warna-warni yang bagus bersama Nah, teman-teman. itu dia ada aktivitasnya. Jangan lupa dipoto dan dikirim ke guru sekolah hari minggunya masing-masing ya. Biar Hali bisa lihat. Oke. Wah, yuk kita angkat pujian lagi. Yesus jagoanku. Semua bangkit berdiri ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa,
adik-adik di rumah. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu, kita mau berdoa. Oke deh, yuk kita doa. Kakak Dea bawa dalam doa ya. Oke Holly. Adik-adik, lipat tangannya, pejamkan matanya, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Hari ini kami sudah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan telah menyertai kegiatan kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama